Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di tengah kepayahannya, setelah salah satu lengannya dibuat kutung oleh Wiro, Kalingundil tanpa sengaja menemukan sebuah goa yang mempercepat penyembuhan lukanya. Gerangan, goa apakah itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tapi kenapa pedang itu kini hanya tinggal begitu rupa? Dan kemana buntung yang lain? Untuk kedua kalinya, Kalingundil membungkuk. Dengan tangan kirinya, dijangkaunya pedang siluman biru. Pada detik jari-jari tangannya memegang hulu senjata itu, maka aneh sekali, mengalirlah suatu aliran yang membuat kekuatan Kalingundil dan keadaan tubuhnya benar-benar pulih seperti sedia kala. Bahkan bukan itu saja, kini tubuhnya juga terasa lebih enteng. Dan ketika dicobanya menyiduk air kolam, lebih banyak kekuatan-kekuatan dan keanehan-keanehan baru yang dialaminya. Kalingundil gembira sekali. Tanpa menunggu lebih lama, dia berlutut di tepi kolam dan berkata, "Pemilik goa siluman biru, dimanapun kau berada, siapapun kau adanya, aku Kalingundil mengucapkan terima kasih karena apa yang ada dalam goamu ini telah menyembuhkan aku dari sakit dan luka yang aku alami. Hari ini aku Kalingundil mengharapkan segala kerelaanmu untuk sudi mengangkat kau sebagai guru. Apa-apa yang tertulis di goamu ini akan kupelajari dengan tekun." Demikianlah, mulai hari itu dengan seorang diri dia menekuni setiap apa yang tertulis di dinding goa. Ilmu silat dan ilmu pedang yang dicoba dipelajarinya seorang diri itu yang hilang dan terbaca, sehingga dari keseluruhan ilmu pedang siluman yang dipelajari Kalingundil hanya sepertiganya saja yang berhasil didapat dan dipahami oleh Kalingundil. Namun demikian, itu pun sudah luar biasa sekali, sehingga 4 bulan kemudian ketika dia keluar dari goa siluman itu, maka Kalingundil yang kini sudah berubah 180 derajat dalam ilmu persilatan. Dan ini menambah keyakinan Kalingundil bahwa dia akan berhasil menuntutkan sakit hatinya terhadap pendekar 212 Wiro Sableng. Mencari seorang musuh di daratan Pulau Jawa yang luas bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ratusan kilometer harus dijalani, puluhan bukit harus didaki dan dituruni, belasan sungai mesti diarungi, diseberangi belasan rimba belantara. Belasan rimba belantara harus dimasuki, dan di antara semua itu puluhan halangan harus dihadapi. Halangan atau bahaya yang ditimbulkan alam semesta, alam sendiri, serta yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang hidup dalam itu, terutama sekali dalam rimba dunia persilatan. Mungkin berbulan-bulan, mungkin pula bertahun-tahun, baru musuh besar itu berhasil dicari. Tapi sebaliknya, mungkin pula itu tak akan pernah berhasil. Mungkin si pencari musuh besar itu akan tertimpa bahaya lebih dahulu dalam perjalanan dan meregang nyawa sebelum dendam kesumat terbalaskan. Kalingundil tahu semua itu, tapi dia tidak khawatir. Dengan ilmu baru yang kini dimilikinya, meski tidak sempurna, dia yakin akan sanggup untuk menghadapi segala sesuatu dalam perjalanannya mencari Wiro Sableng pendekar 212. Musuh besar yang telah membuat tangannya buntung, yang telah membuat dia cacat seumur hidup. Di samping itu, Kalingundil memang sudah punya rencana tersendiri untuk menjelaskan persoalan dendamnya dengan pendekar 212.